sakit dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Dan bukalah matamu, saatnya
terbawa situasi apa ini bulan puasa atau bulan apa Syawal. Oh itu sudah keluar. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sebagai calon guru penggerak harus bisa dan mampu membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Indonesia tetap semangat. Bapak dan Ibu guru hebat. Selain kita memahami nilai-nilai guru penggerak, kita juga diwajibkan untuk memahami peran-peran guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang saya akan mengingatkan kembali peran-peran guru penggerak. Peran-peran kita jadi guru penggerak. Ayo lakukan biar hati jadi tenang. Jadilah Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari.
yaitu melakukan observasi. Yang kedua, melakukan tanya jawab. Nah, yang ketiga, membuat serta melakukan kuis. Keempat, penilaian diri, dan yang terakhir yaitu melakukan catatan anekdot terhadap siswa atau peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, langkah yang ketiga selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Melalui pendidikan yang berpihak kepada murid, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi, dan memperdayakan setiap individu. Pendidikan yang berpihak kepada murid adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Nah, yang keempat, saya akan mewujudkan sekolah ramah anak yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Di mana ini akan mencegah kekerasan terhadap anak juga warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, dan juga mencegah anak menjadi perokok dan pengguna nafsa. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, langkah yang kelima, saya akan menciptakan lingkungan kelas yang kaya akan teks, di mana salah satunya program ini adalah program dari pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca siswa, memberikan peluang otentik bagi para peserta didik untuk mengembangkan pemahaman tentang simbol dan teks. Nah, selanjutnya di langkah ke-6 saya akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu sarana pencapaian. Profil pelajar Pancasila diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Nah, untuk langkah yang ketujuh, saya akan melaksanakan pembiasaan terhadap peserta didik kita, yaitu pembiasaan yang positif. Di mana tujuan dari pembiasaan itu sendiri agar peserta didik terbiasa dan kemudian dapat tertanam dalam pola pikir mereka sehingga apa-apa yang telah diajarkan dapat menjadi fondasi ilmu mereka pada tahap selanjutnya. Nah, pembiasaan ini dapat dilakukan contohnya saat pembelajaran akan dimulai, siswa dan siswi melakukan budaya antri dengan melakukan salam sapa terhadap teman juga guru. Yang kedua, contoh pembiasaannya, setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai, siswa dan siswi melakukan pembacaan Yasin atau juga melaksanakan sholat duha. Contoh pembiasaan yang ketiga yaitu membawa bekal ke sekolah untuk membantu menambah energi sehingga anak bisa berkegiatan dengan baik dan fokus di sekolah. Lewat bekal ini, orang tua, siswa, dan siswi bisa mengawasi makanan yang dikonsumsi anak sekaligus menghindari anak untuk jajan sembarangan di luar sekolah. Ini adalah cara kita untuk membantu mengontrol apa yang dikonsumsi oleh peserta didik yang akan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang
reflektif. Guru yang senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling peserta didik. Yang kedua, akan menjadikan kegiatan menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, menjadikan refleksi untuk terus memperbaiki kualitas diri dan pembelajaran. Nah, yang keempat, mewujudkan profil belajar Pancasila pada diri sendiri sebagai guru penggerak dan menuntun perwujudannya kepada murid-murid. Bapak dan Ibu guru hebat, pada nilai guru penggerak yang kedua, reflektif, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah kegiatan yang pertama yaitu konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Misalnya, menyampaikan hasil refleksi, siswa melakukannya dengan menempel hasil refleksinya di papan tulis atau kertas karton yang ditempel di dinding. Ataupun cara yang kedua, melakukan dengan meminta umpan balik secara langsung kepada siswa dan siswi ataupun peserta didik. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat buku harian, refleksi, dan menggunakan hasil refleksi sebagai data perbaikan dan penguatan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menggunakan hasil supervisi pembelajaran dari pengawas, kepala sekolah, maupun teman sejawat untuk perbaikan dalam pembelajaran. Nah, tujuan supervisi tersebut untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, untuk mengetahui kualitas guru dalam mengajar, dan manfaat supervisi bisa dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari kepala sekolah juga sebagai guru. Dari nilai guru penggerak yang ketiga, saya akan menjadi guru yang mandiri, guru yang senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi, guru yang dapat bertanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan, guru yang termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh kepala sekolah, dinas, dan pihak-pihak yang lain. Yang keempat, merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak kepada murid. Yang terakhir, terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Bapak dan Ibu guru hebat, pada nilai-nilai guru penggerak yaitu nilai reflektif, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yaitu saya aktif melakukan pelatihan mandiri pada platform mandiri Merdeka Mengajar, di mana materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Materi dibuat singkat untuk memudahkan saya sebagai pendidik untuk melakukan pelatihan secara mandiri kapanpun dan dimanapun melalui gawai Android yang terkoneksi dengan internet. Langkah yang kedua, saya aktif mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Bukti karya ini merupakan tempat mendokumentasikan karya guru maupun kepala sekolah. Karya yang dibuat menggambarkan kinerja,
kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, yang ketiga, saya aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesionalan, yaitu pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan meningkatkan kompetensi di atas standar kompetensi profesi yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Bapak dan Ibu guru hebat, langkah yang keempat, saya aktif mengikuti berbagai kompetensi untuk meningkatkan kompetensi. Nah, jika ditanya mengapa alasan saya harus mengikuti lomba atau kompetensi minimal sekali dalam hidup saya, yaitu alasan yang pertama untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri saya untuk mengikuti sebuah kompetensi atau lomba. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas untuk mengasah kemampuan saya. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kompetitif dan daya saing kian dinamis dan semakin menantang. Yang keempat, membuat saya merasa bahwa saya memiliki skill yang membutuhkan di dunia karir saya. Yang kelima, membangun koneksi, yaitu memperluas lingkaran pergaulan, meningkatkan kualitas pertemanan saya. Yang keenam, membangun track record yang positif dan memiliki portofolio yang teruji. Dan yang ketujuh, hadiah tentunya menjadi alasan utama bagi saya, sebuah bonus akhir dari perjuangan yang perlu pengakuan pada kemampuan saya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, nilai guru penggerak yang keempat yang harus saya miliki yaitu saya harus melakukan kolaboratif, membangun kolaborasi yang positif dengan peserta didik, teman sejawat, wali siswa, dan pemangku kebijakan yang berwenang yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah sangat diperlukan demi kemajuan sekolah. Terjalinnya kolaborasi antara guru dengan pihak-pihak terkait tentunya akan memudahkan guru dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan yaitu komunikasi, menghargai, saling melengkapi, dan mengisi agar semua dapat berjalan dengan lancar. Pada kegiatan kolaboratif, kegiatan apa yang sudah dan akan saya lakukan? Yang pertama yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Antara lain contohnya seperti pada kegiatan lomba atau kegiatan peringatan hari besar. Langkah yang kedua yaitu saya aktif dalam kegiatan KKG. Pada kegiatan KKG pada umumnya memiliki banyak kegiatan pengembangan kemampuan mengajar bagi guru. Biasanya dalam bentuk lokakarya, seminar, atau pelatihan-pelatihan terbatas pada gugus kecamatan.
Tema-tema yang diangkat dalam kegiatan berkaitan dengan pedagogik dan kematangan keprofesionalisme guru. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, pada langkah yang ketiga, saya membantu teman sejawat saling bertukar pikiran dan pendapat untuk mempelajari aplikasi-aplikasi pembelajaran yang akan membantu kami untuk meningkatkan semangat serta kenyamanan proses belajar mengajar di kelas, yaitu contohnya aplikasi untuk membantu media pembelajaran interaktif audio visual, yaitu yang pertama contohnya Kahoot membuat kelas digital, Google Classroom membuat kelas digital, juga pemanfaatan media yaitu dalam pembuatan media yaitu contohnya pada Canva, sehingga membuat siswa dan siswi semakin termotivasi belajar di dalam kelas. Pada nilai guru penggerak yang kelima yaitu inovatif. Sebagai guru, kita harus bisa memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna, serta jeli melihat peluang potensi yang ada di sekitar kita, seperti teknologi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Pada nilai guru penggerak inovatif, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah, nah, Bapak dan Ibu guru hebat, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yang pertama yaitu saya membuat video-video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri. Disuruh membuat apa? Sebuah kartu. Nah, untuk langkah kedua, saya mengadakan proyek pembelajaran untuk menyajikan pengalaman belajar yang nyata. Hati. Pembelajaran berbasis proyek ini yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Ini melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan interpretasi untuk menghasilkan berbagai Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah
sebuah antar materi koneksi modul 1.2 dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, Adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara pada Dasar-Dasar Pendidikan 1936. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, peristiwa momen yang mencerahkan dan hal ini menjadi penting bagi saya, yaitu setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ada momen yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah peran guru dalam dunia pendidikan menuntun siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran terjadi tidak hanya sekedar pada tahap transfer pengetahuan semata, melainkan juga pada transfer keterampilan hingga pada tahap transfer nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kehidupan pada umumnya dan nilai-nilai spiritual keagamaan. Nah, tahap inilah yang pada akhirnya mengarah kepada pembentukan karakter. Pendidikan pada akhirnya bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu guru penggerak, di antaranya yaitu menuntun siswa dalam pembelajaran bak filosofi seorang petani dalam menumbuhkan tanamannya dengan penuh kasih sayang, menghamba pada sang anak, memahami kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, memperbaiki laku siswa agar setara antara budi dan pekertinya, menjadikan siswa sebagai manusia yang merdeka. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, pada momen ini ada peristiwa yang menantang, yaitu ketika saya membuat trapesium usia, di mana saya menuliskan peristiwa positif dan negatif dalam hidup saya dan mengaitkannya dengan siapa saja yang terlibat, dampak emosi yang dirasakan, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi kehidupan saya di masa sekarang. Dan pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Nah, pada modul 1.2 juga saya mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar hidup manusia yaitu yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, yaitu bertahan hidup.
yang ketiga kesenangan, yang keempat kekuasaan, dan yang terakhir yaitu kebebasan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, dari momen yang menantang tadi saya menarik sebuah kesimpulan bahwa seorang guru harusnya selalu berusaha menghormati dan memperlakukan anak sesuai dengan karakteristik mereka. Dapat memberikan teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan seperti yang telah dijelaskan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, se-Indonesia sekarang dunia pendidikan Indonesia kini telah memiliki acuan profil pelajar Pancasila sebagai gambaran, proyeksi, dan harapan bangsa. Upaya ini agar mewujudkan murid Indonesia di masa depannya kelak. Profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi yang kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwasannya modul 1.1 berorientasi pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menitik beratkan pada penghambaan pada anak atau pembelajaran haruslah berpihak kepada murid. Sedangkan modul 1.2 mengerahkan kepada ketercapaian nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul 1.2 dijelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mengimplementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada materi 1.1. Modul 1.2 menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai-nilai guru penggerak, Bapak dan Ibu guru hebat pasti tidak akan lupa. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif, dan yang terakhir, inovatif. Dengan nilai-nilai guru penggerak, pasti tidak akan jauh dari peran guru penggerak. Nah, pasti juga ingat kan bahwasannya peran guru penggerak yaitu harus menjadi pemimpin pembelajaran, harus menjadi coach bagi guru lain, harus mendorong kolaborasi, dan yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Bapak dan Ibu guru hebat, jika Anda bertanya tentang perasaan saya saat ini, yaitu pada momen itu terjadi pada saya, maka saya dapat menceritakannya saat itu seperti saya berada di tengah oase dan di padang pasir yang luas, di mana oase bagi saya adalah sebuah penggambaran tentang ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak dapat ternilai di dunia ini, di mana saya betul-betul merasakan tingkat emosional yang tinggi guna kematangan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Saya merasa bersyukur dan gembira atas kesempatan yang datang pada kehidupan saya saat ini.
Nah, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa setiap murid memiliki kebutuhan yang sama dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga kegiatan yang saya laksanakan lebih fokus pada tujuan penyelesaian materi tanpa memperhatikan karakter, bakat, dan minat peserta didik. Nah, sekarang saya berpikir bahwa sebagai guru kita harus memperhatikan karakteristik murid agar kita dapat menuntun mereka mencapai kodratnya dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan mendorong mereka untuk merdeka dalam belajar. Peran kita sebagai pendidik sangat bermakna dalam kehidupan murid. Bahkan guru sering disebut dengan manusia yang selalu digugu dan ditiru. Sehingga kita juga harus menjadi teladan dengan cara terus memperbaiki diri dan mengupayakan segala sesuatu untuk menuntun murid menjadi sebaik-baiknya individu dan masyarakat. Digugu dan ditiru menjadikan seseorang guru menjadi teladan tidaklah mudah, karena perlu motivasi intrinsik dalam diri kita agar kita mau selalu berusaha. Untuk itu kita perlu terus berlatih untuk fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan pada masa lalu. 2. Menghindari 7 kebiasaan buruk yang secara eksternal mengganggu relasi dengan orang lain, yaitu mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap, memberi riwayat untuk mengendalikan orang lain. Nah, yang ketiga, menjalankan 7 kebiasaan mempedulikan orang lain. 1. Mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan perbedaan. Nah, yang keempat, menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita untuk membangun relasi. Dan yang terakhir, harus terus bersabar. Sekarang saya berpikir ada sebuah pembelajaran yang bisa saya ambil, bahwasannya saya harus bergerak. Diawali dengan memotivasi diri untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dari modul 1.1 dan 1.2 dengan menjalin komunikasi, diskusi, berkolaborasi dengan rekan kerja. Juga sangat penting untuk mempersiapkan rancangan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Melalui kolaborasi atau diskusi dengan rekan guru sejawat, saya dapat mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pembelajaran yang membebaskan murid dalam membangun pemahamannya terhadap materi pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna buat mereka. Nah, untuk kedepannya saya memiliki rencana penerapan untuk ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang akan dapat saya lakukan sendiri dari sekarang.
untuk membantu menguatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Pengembangan diri yang sederhana dan konkret serta rutin yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, melaksanakan pelatihan mandiri pada PMM dan mengikuti workshop, seminar, diklat atau webinar untuk pengembangan keprofesionalan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, membiasakan kegiatan refleksi diri dan mengajarkan murid untuk melakukan refleksi sederhana. Yang keempat, saya melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah sebagai support system yang paling utama, serta dengan teman sejawat, orang tua murid demi kemajuan pendidikan. Yang keempat, yaitu melaksanakan pembiasaan-pembiasaan untuk pembentukan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, berupaya untuk berinovasi dan memunculkan ide-ide kreatif dalam mensukseskan proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, selain melakukan upaya-upaya yang saya sebutkan tadi, sebagai pendidik kita juga harus selalu mendoakan murid-murid kita agar mereka dapat mencapai kodratnya, menjadi individu yang merdeka dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sungguh tiada kata terindah selain doa untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Bapak dan Ibu guru hebat, dari penjelasan yang sudah saya utarakan, bisa saya ambil kesimpulan bahwasannya nilai dan peran guru penggerak sangatlah berpengaruh dalam perubahan perkembangan dan pola ajar seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya, memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid.